Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahtara Biarsandi, 12 TKRC SMK Negeri 1 Kersana. Akan mereview novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel ini ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Novel ini merupakan buku pertama dari trilogi Negeri Lima Menara. Novel ini terinspirasi dari kisah nyata sang penulis, yaitu Ahmad Fuadi. Tebal dari novel ini adalah 423 halaman. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dengan cetakan pertama pada bulan Juni. Novel ini bercerita tentang anak desa yang bernama Alif yang tinggal di Minang. Alif merupakan anak yang sangat pintar dan sahabatnya memiliki mimpi yang sama untuk masuk sekolah negeri SMA dan melanjutkan kuliahnya di ITB. Namun, mimpi Alif dan sahabatnya tidak dapat terwujudkan karena ibunya tidak merestui Alif untuk masuk sekolah negeri. Alif pun merasa sakit hati dan pada akhirnya Alif memilih masuk pondok pesantren yang berada di Jawa Timur. Pondok pesantren itu bernama Pondok Madani. Walaupun Alif masuk pondok karena terpaksa, Alif mulai menyukai kehidupannya di pondok. Alif tinggal bersama 5 sahabatnya yang bernama Baso, Atta, Raja, Dulmajid, dan Said. Mereka sering disebut sebagai Sohibul Menara karena mereka selalu berkumpul di bawah menara yang paling tinggi yang berada di pondok pesantren Madani tersebut. Berkat banyaknya pengalaman yang merupakan motivasi di mata Alif, akhirnya Alif dapat menyelesaikan sekolahnya di pondok Madani. Setelah lolos dari pondok Madani, Alif pun merantau ke Amerika. Pada saat itu, Alif memiliki tugas untuk ke London dan membuat beberapa anggota Sohibul Menara berkumpul setelah sekian lama berpisah. Nah, tadi merupakan cerita singkat tentang novel Negeri Lima Menara. Gimana? Menarik bukan? Novel ini memiliki cerita yang dapat menginspirasi anak muda zaman sekarang untuk bersemangat meraih cita-citanya. Novel ini juga dapat merubah pola pikir kita terhadap kehidupan ketika di pondok pesantren, yang biasanya kita kenal mereka hanya belajar ilmu agama. Ternyata itu salah, karena di pondok juga mereka bisa belajar tentang ilmu pengetahuan umum seperti sekolah pada umumnya. Kita juga dapat pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan mimpi setinggi apapun itu, karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kekurangan dari novel ini adalah yang pertama, bahasa yang dituliskan. Mungkin karena si penulis berasal dari Minang, banyak bahasa Minang yang ditulis di sini. Dan juga ada beberapa kata yang tidak diartikan, dan itu membuat kita harus berpikir arti yang pas untuk kata tersebut. Di novel ini juga ada beberapa kata yang menggunakan bahasa Arab dan tidak diartikan. Jadi kita juga harus mencari arti yang pas. Dan yang kedua adalah inti cerita yang kurang menonjol. Jadi ketika selesai membaca novel ini, kita merasa novel ini belum tuntas. Mungkin ini disebabkan oleh si penulis cerita menuliskan berdasarkan kisah nyata yang dia alami. Novel ini sangat bagus dibaca semua golongan umur, terutama untuk remaja, karena novel ini berisi tentang perjuangan untuk meraih cita-cita dan berhubungan persahabatan yang baik. Jadi dapat dijadikan contoh bagi para pembacanya. Novel ini juga penuh akan pesan yang bermanfaat bagi pembacanya.